Insyaallah pada malam hari ini seperti biasa Sabtu ketiga kita akan melanjutkan kajian kita, kajian Asmaul Husna. Dan insyaallah pada malam hari ini kita sudah sampai pada Asmaul Husna. Setelah sebelumnya kita membahas Al-Malik, maka berarti malam ini Al-Quddus. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Berarti masuk ke Asmaul Husna yang keberapa Bapak Ibu? 4. Al-Quddus ini disebutkan dalam Al-Quran 2 kali saja Bapak. Yang pertama dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-23, dan yang kedua dalam surat Al-Jumu'ah ayat pertama. Insyaallah ayat ini masyhur. Barangkali sebahagian besar kita sudah menghafalnya. Adapun dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala mengatakan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallahu allazi la ilaha illa huwa al-malik al-malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Adapun dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang pertama, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malik al-quddus. Ini terdapat dalam 2 surat dalam Al-Qur'anul Karim. Berarti dalam Al-Qur'an hanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Quddus 2 kali. Adapun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam al-hadis, yang pertama itu adalah ketika seseorang membaca doa dalam rukuk. Bacaan ketika rukuk itu biasanya Bapak Ibu membaca apa? Subhana rabbil azim wa bihamdih, atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Satu lagi apa Bapak? Subuhun kuddusun Rabbul malaikati warruh. Ini boleh diselang-selangi. Misalkan dalam satu solat kita membaca subhana rabbil azimi wa bihamdih, di solat yang lain kita membaca subuhun kuddusun Rabbul malaikati warruh. Berarti dalam bacaan rukuk itu ada kata-kata Al-Quddus, yang berarti itu adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bacaan setelah kita mengerjakan salat witir, selesai imam mengimami salat witir, itu biasanya imam membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali, dan itu biasanya dikeraskan. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ini diantara di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa yang terdapat di dalamnya nama Allah Al-Quddus. Ada juga dalam hadis yang lain dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun Bapak Ibu, terbangun dari tidurnya di malam hari, beliau membaca Allahu Akbar 10 kali, membaca Subhanallah 10 kali, membaca Alhamdulillah 3 kali, kemudian membaca Subhanal Malikil Quddus 10 kali. Nah, kemudian di akhir beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal qiyamah. Hafal Bapak Ibu? Doa ini hafal, biasa diucapkan. Kita kadang-kadang bangun tidur itu dari dulu doa itu saja. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sejak kita TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian punya profesi yang bermacam-macam, doanya dari dulu itu saja. Tapi alhamdulillah juga. Tapi kalau bisa kita serasikan, kita ragamkan, ini yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahu Akbar 10 kali,
Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, kemudian Subhanal Malikil Quddus 10 kali. Kemudian membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kesusahan hidup di dunia dan kesusahan perjalanan hidup di akhirat nanti. Nah, ini doa yang kita baca setelah bangun dari tidur. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke definisi dari Al-Quddus. Sebenarnya makna dari Al-Quddus ini apa? Al-Quddus secara bahasa itu memiliki dua makna, Bapak. Secara bahasa, nanti ada secara istilah. Secara bahasa, Al-Quddus itu yang pertama artinya suci dan mensucikan. Makanya dikatakan Al-Quddus berarti Al-Mutahhar, yang dia itu suci dan mensucikan. Ini makna Al-Quddus secara bahasa. Ada benda-benda atau hal-hal yang dia itu suci dan mensucikan. Contohnya apa Bapak Ibu? Air ya. Kalau kita belajar fikih, maka benda yang biasa kita gunakan untuk bersuci dan dia adalah suci, maka itu adalah air. Maka bisa juga air itu bisa dikatakan dengan Al-Quddus atau Al-Qudus. Kenapa? Karena artinya sama-sama Al-Mutahhar, sama-sama mensucikan. Al-Quran juga namanya Al-Qudus Bapak Ibu. Jadi Al-Quran itu secara bahasa bisa juga dikatakan dengan Al-Qudus. Kenapa? Karena Al-Quran itu suci, dalam artian tidak ada yang bisa merubahnya. Sudah 14 abad lamanya Bapak Ibu, dan berbagai macam cara musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ingin merubah Al-Quran, mereka tidak mampu. Apalagi di zaman sekarang. Anak-anak kecil sudah banyak yang menghafal Al-Quran. Jangankan mengubah Al-Quran secara keseluruhan, kata per kata bahkan huruf saja, itu tidak ada yang bisa merubah isinya Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran itu dikatakan dengan Al-Qudus. Di satu sisi dia itu adalah suci, dari artian bebas dari perubahan-perubahan, dari tambahan-tambahan dan segala macamnya. Dan di sisi lain Al-Quran itu mensucikan. Dalam artian apa Bapak Ibu? Al-Quran itu ketika ditanyakan kepada sebahagian ulama, tolong jelaskan kepada kami tentang bagaimana tentang Al-Quranul Karim. Maka ada ulama itu yang mengatakan Bapak Ibu, Al-Quran itu mukjizatnya tidak bisa dirubah, tapi bisa merubah orang lain. Al-Quran itu tidak bisa dirubah. Dari dahulu Al-Quran itu seperti itu aja. Tapi Al-Quran bisa merubah. Dan salah satu bukti konkretnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu dahulu adalah orang-orang yang tidak terpandang dalam peta politik waktu itu. Para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang-orang terpandang. Bukan orang-orang yang mulia yang diperhitungkan dalam dunia pada saat itu. Tapi ketika mereka itu berpedoman kepada Al-Quranul Karim, menjadikan Al-Quran itu merubah mereka dari orang yang tidak terpandang menjadi orang-orang yang sangat ditakutkan. Jadi Al-Quran, sekali lagi Bapak Ibu, dia tidak bisa dirubah, tapi dia bisa merubah. Masing-masing kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kita ini tidak bisa merubah Al-Quran, tapi yakinlah kalau kita bersama dengan Al-Quranul Karim, membacanya, merenunginya, mengamalkannya, maka insya Allah Al-Quran itu akan merubah kehidupan kita, merubah cara berfikir kita, merubah watak kita, merubah perangai tingkah laku kita. Itu Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu Al-Qudus, dalam artian suci dan mensucikan yang lain. Kemudian juga malaikat itu dikatakan Al-Qudus. Makanya dikatakan malaikat Jibril alaihissalam itu apa Bapak Ibu? Ruhul Qudus. Kenapa? Karena malaikat itu suci dan terbebas dari kesalahan-kesalahan. Itu malaikat.
Kecuali bagi orang-orang Syiah, Bapak Ibu. Kalau orang Syiah berpandangan bahwa malaikat Jibril alaihissalam itu melakukan kesalahan yang sangat-sangat fatal, dan itu yang menyebabkan orang Syiah itu tidak suka dengan malaikat Jibril. Kalau kita ini kan berharap, sering kita berdoa supaya doa kita diaminkan oleh para malaikat, termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kalau orang Syiah, Bapak Ibu, mereka tidak suka dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena menurut mereka malaikat Jibril pernah melakukan kesalahan, yaitu apa? Yang harusnya wahyu itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, lah ini diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka membenci. Jadi menurut sebahagian keyakinan orang Syiah, malaikat Jibril alaihissalam salah. Kenapa salah? Harusnya wahyu itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, ini diselewengkan oleh malaikat Jibril. Jibril alaihissalam kemudian diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan orang Syiah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arti dari Al-Qudus yang pertama itu adalah suci dan mensucikan. Arti yang kedua dari Al-Qudus itu adalah Al-Mubarakah, yang banyak mengandung keberkahan. Makanya Palestina itu Bapak Ibu dikatakan dengan Al-Ardul Muqaddasah. Apa arti Al-Ardul Muqaddasah di sini? Adalah Al-Ardul Mubarakah, negeri yang diberkahi. Itu Palestina. Kayaknya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Palestina, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna kami berkahi. Makanya dia katakan dengan Palestina itu adalah al-ardul muqaddasah, dalam artian al-ardul mubarakah. Ini secara bahasa. Kemudian secara istilah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini banyak definisi yang diberikan oleh para ulama tentang Asmaul Husna Al-Quddus ini. Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tapi dari keseluruhan definisi yang diberikan oleh para ulama tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Asmaul Husna Al-Quddus itu adalah, artinya itu adalah alladzi taqaddasat zatuhu wa sifatuhu wa af'aluhu bima la yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala. Ini kesimpulan dari makna-makna yang banyak disebutkan oleh para ulama yang beragam. Kemudian kita simpulkan, apa itu Bapak Ibu? Bahwa yang dimaksud dengan Al-Quddus ini, kita sederhanakan bahasanya, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quddus itu yang pertama, kalau zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu indah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sifat atau perangai dari Allah Subhanahu wa taala itu baik. Dan yang ketiga, kalau perbuatan atau perkataan dari Allah Subhanahu wa taala itu benar. Jadi makna Al-Quddus, zatnya Allah indah, sifatnya Allah Subhanahu wa taala baik, kemudian tindak tanduknya itu adalah kebenaran. Itu makna dari Al-Quddus. Jadi makna Al-Quddus Bapak Ibu kita ringkaskan, ini yang kita bawa pulang. Zat Allah itu indah. Ini yang pertama. Kenapa zat Allah itu indah Bapak Ibu? Pernah tidak kita melihat Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Dari mana kita tahu zatnya Allah Subhanahu wa taala indah? Karena dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, lillazina ahsanu al-husna wa ziyadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka beriman kemudian berbuat baik, mereka mendapatkan yang pertama al-husna. Apa itu al-husna? Surga. Wa ziyadah itu ditafsirkan oleh jumhur ahli tafsir, maksud dari ziyadah itu adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surga nanti Bapak Ibu, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW,
kalian akan melihat satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar, sebagaimana kalian melihat bulan purnama, satu sama lain itu tidak saling berdesakan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau makhluk, ada makhluk yang sangat-sangat indah Bapak Ibu, yang manusia itu ketika melihatnya itu terpesona, maka apalagi penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mana kita mengatakan bahwa Allah itu zatnya indah? Karena Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan yang sangat indah, maka kita sudah bisa memastikan bahwa yang menciptakan itu adalah sesuatu yang sangat indah. Nabi Yusuf itu Bapak Ibu, kan dikatakan dalam Al-Qur'an ketika Nabi Yusuf keluar dari kemudian dilihat oleh wanita-wanita. Kemudian apa yang terjadi? Ketika mereka melihat Nabi Yusuf, kemudian mereka sedang mengupasi apa gitu dengan pisaunya. Mengupasi apa Bapak Ibu? Mangga lupa apa yang dikupasi oleh wanita-wanita. Namun ketika Nabi Yusuf lewat, itu mereka tidak sadarkan diri. Kemudian mereka itu memotong jari-jari mereka. Itu baru mencalik Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya dikatakan di sini Bapak, kenikmatan, puncak dari kenikmatan yang ada dalam surga itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dari kini Bapak Ibu, tidak boleh, haram kita membayang-bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Jadi kita punya keyakinan saja bahwa Allah bisa dilihat, bahwa Allah itu sangat indah. Namun di sisi lain, jangan pernah mencoba-coba untuk membayang-bayangkan. Karena semua bayangan kita tentang Allah, semua imajinasi kita tentang Allah, itu tidak ada yang benar. Itu dari setan sadanya. Jangankan awak, seperti yang dulu pernah kita sebutkan, jangankan kita manusia-manusia biasa, para nabi, para rasul pun mereka itu belum ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita punya keyakinan saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala dari zatnya indah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah itu memiliki sifatnya baik. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pemaaf. Hamba berbuat keburukan sekian puluh tahun kemudian bertaubat, Allah ampuni. Kalau ada orang menyakiti kita Bapak Ibu, sekali dua kali mungkin kita memaafkan. Tapi kalaulah berulang-ulang seseorang menyakiti kita, kira-kira apa yang kita katakan? Susah atau tidak ada maaf untukmu. Pengalaman Ibu ya. Seorang suami disakiti oleh istrinya misalkan, seorang istri disakiti oleh suaminya, berujung pada perceraian misalkan, itu biasanya susah Bapak melupakan, memaafkan. Seorang bos kemudian dikhianati oleh karyawannya berkali-kali misalkan, itu susah untuk memaafkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala pemaaf. Allah sifatnya itu baik, maha baik, maha sempurna. Itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari makna Al-Qudus ini, setelah zatnya indah, sifatnya baik, tindak tanduknya Allah Subhanahu wa taala selalu benar. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala itu melakukan kesalahan. Kalau nabi kan masih pernah, Bob. Kalau nabi, malaikat itu masih pernah melakukan kesalahan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Makanya kita harus punya keyakinan seperti ini, Bob. Kalau kita mendapatkan musibah, diberikan rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita selalu gagal dalam urusan-urusan duniawi kita, jangan pernah kita merasa kita ini dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang salah, keyakinan yang keliru, karena Allah tidak pernah ada salahnya. Allah Subhanahu wa taala seorang penjual es misalkan, kemudian hujan turun dari pagi sampai petang. Apakah Allah di sini salah? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini
wal-iyazubillah gempa misalkan, kemudian banyak yang berjatuhan, apakah Allah Subhanahu wa taala salah? Tidak. Lalu siapa yang salah Bapak Ibu? Kitanya. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala kadang melakukan keburukan, tapi kita tetap tidak boleh berkeyakinan atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melakukan keburukan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan keburukan kepada kita, maka itu adalah akibat disebabkan oleh ulah kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan. Makanya dalam rukun iman yang ke-6 itu dikatakan al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita harus punya keimanan yang sangat mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang Allah berikan kebaikan atau keburukan, tetap kita meyakini alhamdulillah. Tidak boleh kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sedang melakukan keburukan, tidak boleh. Kita sakit misalkan, itu salah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah. Ini yang dimaksud dengan Al-Quddus. Allah Subhanahu wa taala itu, perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kesalahan walaupun sedikit pun. Nah, ini makna dari Al-Quddus. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari makna ini, 3 ini yang kita pegang. Bahwa Allah Al-Quddus dalam artian zat Allah Subhanahu wa taala sangat indah, sempurna keindahannya. Dan yang kedua, sifat Allah itu sangat sempurna kebaikannya, baik. Dan yang ketiga, perilaku, tindak tanduk Allah Subhanahu wa taala selalu benar, tidak ada salahnya. Makanya dalam doa itu kan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mendapatkan kebaikan, sehat, harta banyak misalkan, kemudian ditanya oleh kawan, "Ba kabar?" Apa yang kita katakan, Bu? Alhamdulillah. Atau kalau yang lebih panjang sedikit lagi, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hafal Bapak Ibu? Tapi alhamdulillah lo cukup. Tapi kalau mau ditambahkan lagi, ketika kita mendapatkan nikmat, kita mengatakan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Namun ketika kita mendapatkan musibah, sakit misalkan, jatuh awak dari kendaraan misalkan, kemudian mungkin jatuh usaha yang kita jalankan karena Covid misalkan, kemudian ada orang bertanya, apakah kita akan mengeluh? Biasanya ada itu. Ketika ditanya oleh kawan, kabar gini, kira-kira apa yang kita katakan Bapak Ibu? Kita biasanya akan mengatakan, onde ambul labara hari kok tidak sehat badan, onde sebab Covid kok penurunan sangat-sangat drastis. Itu biasanya yang jawaban yang kita ungkapkan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita memahami makna Al-Quddus ini dan ingin mengamalkan makna Al-Quddus, maka dalam keadaan apapun kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetap mengatakan alhamdulillah. Atau yang lebih panjang sedikit lagi, alhamdulillahi ala kulli halin. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mendapatkan nikmat, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau mendapatkan sebaliknya, kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Itu jawabannya, Bu. Ala kulli halin. Kalau yang pertama tadi, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu kalau doa dapat rasaki, kehidupan wak lancar, sehat wal afiat. Ini yang kita katakan, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kita mendapatkan musibah, sakit, apa dan segala macam, kita cukup mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan, mau sakit mau sehat, alhamdulillah. Karena kita tidak tahu mana yang lebih baik untuk kita, itu sakit atau sehat. Apakah sakit dengan hikmahnya,
atau sehat dengan kita mensyukurinya. Kita tidak tahu mana yang lebih baik untuk kita. Maka kita tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, terhadap segala sesuatu alhamdulillah. Jadi minimal itu Bapak Ibu, kalau susah ngafalnya, ketika ditanya oleh orang lain, dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah kita katakan juga alhamdulillah, walaupun nanti kita akan mengatakan ambo agak damam, barahari ko agak damam. Tapi jangan mengeluh. Beda mengeluh dengan memberi tahu Bapak Ibu. Kenapa kalau tidak dia tahu kan kini-kini orang banyak yang agak sensitif. Damam misalkan, kemudian flu berat misalkan. Itu kalau tidak dia tahu kan orang sensitif. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita ingin mengamalkan Al-Quddus, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah terhadap segala keadaan, karena tidak ada perbuatan dari Allah itu yang tercela, yang salah, tidak ada. Kita sudah berusaha beberapa kali gagal, itu kebaikan untuk awak, itu ujian untuk awak. Yang namanya perbuatan Allah tidak ada salahnya, tidak ada kurangnya. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala sempurna kebaikannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada apa amalan kita terkait Al-Quddus ini. Setelah kita mengetahui makna dari Al-Quddus, baik secara bahasa ataupun secara istilah, lalu apa amalan yang bisa kita kerjakan terkait dengan Asmaul Husna ini? Amalan yang pertama yang harus kita amalkan dari Al-Quddus ini Bapak Ibu, tadi kita sudah katakan bahwa Al-Quddus itu maknanya 3. Zatnya indah, apa lagi Bapak Ibu? Sifatnya baik, yang ketiga perbuatannya benar. Maka kalau kita ingin mencontoh Al-Quddusnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keterbatasan kita, maka kita harus memiliki 3 hal ini. Pribadi itu harus lama dipandang oleh orang lain. Itu yang pertama. Jadi pribadi itu indah, walaupun tidak rancak barangkali, kan bantu beda-beda. Tapi kan indah dengan rancak itu beda Bapak. Ada orang rancak tapi tidak lama dicalik. Tapi ada orang yang mohon maaf tidak rancak tapi lama dicalik, kan ada model itu. Nah, jadi yang diinginkan dari Al-Quddus ini adalah pribadi indah dicalik orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat atau akhlak kita harus baik. Jadi pribadi indah, sifat harus baik. Dan yang ketiga, perilaku kita, perbuatan atau perkataan kita itu harus benar. Iku barik Bapak. Jadi walaupun satu misalkan yang kita sampaikan amalan dari Al-Quddus ini, tapi berat. Untuk menjadi pribadi yang indah itu susah atau gampang Bapak Ibu? Kamu kira tidak terlalu susah. Kita cukup memperbaiki penampilan kita, memakai pakaian yang layak. Pokoknya ketika berpakaian misalkan orang tidak risih, orang tidak terganggu. Kemudian wajah kita rawat. Maksudnya dalam artian kalau jenggot jangan terlalu memanjang ke kiri ke kanan sehingga aneh bentuknya. Jangan seperti dirapikan. Terlebih kumis misalkan itu dicukur, itu sunnah Nabi SAW. Rambut jangan terlalu gondrong sehingga orang tidak lama mencalik. Nah, ini berusaha untuk menjadi indah di hadapan orang lain. Ini sunnah. Ini kita sedang mengamalkan dari Al-Quddusnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu indah, maka kita juga mencontoh keindahan tersebut. Makanya Nabi SAW itu pernah beliau bersabda Bapak Ibu, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibir. Tidak masuk surga kata Rasulullah SAW orang yang dalam hatinya itu sombong ada walaupun sebesar biji sawi. Maka ada sahabat yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Rasulullah SAW, ada orang yang berpakaian, pakaiannya bagus, dia pakai sendal, sendalnya itu sendal bagus. Kalau istilah kini ya sendal mahal, bajunya itu baju mahal, pakaiannya itu pakaian yang mahal. Kata Rasulullah SAW, kata orang ini, apakah ini termasuk sombong ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, al-kibru batarul haqqi
wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan sombong itu bukan berpakaian bagus, bukan berpenampilan sebaik mungkin, bukan itu yang sombong. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Itu baru sombong. Tapi kalau orang berpakaian haragonya barangkali baju 300, tidak masalah. Kalau mampu membeli, mampu bertanggung jawab nanti di akhirat. Artinya dibeli dengan uang yang halal. Kita bisa pertanggungjawabkan. Baju itu misalkan tidak terlalu berlebihan. Kan ada sebagian Bapak Ibu tasnya itu, ada tas untuk ke pasar, ada tas untuk undangan, ada tas untuk arisan, ada tas untuk ke kantor, ada tas untuk rapi. Eko kira-kira pertanggungjawabannya susah atau gampang? Ya susah. Kita tidak dilarang membaguskan penampilan, tapi ingat jangan berlebih-lebihan. Ada orang kabarnya Bapak Ibu beli tas harganya 600 juta. Dari tas Paris mungkin ya. Sebelum ada pemboikotan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pribadi indah. Dalam artian orang itu senang mencari. Kemudian yang kedua, sifat atau akhlak kita juga baik. Nah, akhlak ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menilai akhlak seseorang, pacik ko baik-baik. Terutama bagi Bapak Ibu yang mencari menantu keperalu. Mencari menantu kon ndak yang rajin pas nampaknya pas solat. Kalau mencarinya pas solat, iya rancak sado orang. Tapi akhlaknya alun tentu. Maka mencari akhlak itu dikatakan oleh para ulama, kita lihat dari 4 hal. Yang pertama, dari raut wajahnya. Wajah orang ku cerah, suku senyum, atau masam saja bawaannya. Dari pagi sampai malam masam saja bawaannya. Tak pernah senyum. Orang lah susah mengajak senyum, ini ndak aja tersentuh hatinya untuk senyum. Iko susah. Iko lah buruk akhlaknya. Jadi Nabi SAW itu Bapak Ibu, orang yang paling banyak masalah hidupnya, itu masalah hidup yang dia hadapi oleh Rasulullah SAW itu, mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari urusan pribadi sampai urusan negara, sampai hubungan internasional, itu diurus oleh Nabi SAW. Tapi tahu tidak kita Bapak Ibu, bahwa sahabat mengatakan kana aktsaruhum tabassuman, Nabi itu paling banyak tersenyum. Coba bayangkan, awak tidak banyak masalah, cuman mencari makan, mencari pitih untuk makan saja. Nabi itu sadonya boleh urus, tapi tersenyum tetap. Kita paling memiliki 1-2 masalah, itulah membuat kita berhari-hari tidak senyum. Sedangkan Rasulullah SAW dalam 1 hari itu banyak masalah, tapi beliau sanggup tersenyum sepanjang waktu. Itu Rasulullah SAW. Jadi akhlak itu dicari dari wajah yang pertama. Itu wajah orang-orang yang suka tersenyum, ramah atau bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari al-lisan. Calik ba caranya mengecek. Allah pernah berkomunikasi jenyo. Kalau mencari orang pas solat, memang rancak sadanya. Mencari orang sedang beribadah, memang rancak sadanya. Tapi ketika kita ada komunikasi dengan dia, apakah karena urusan perdagangan, masalah utang piutang, masalah pinjam meminjam dan seterusnya, calik ba komunikasinya. Di situ baru tahu akhlaknya. Kalau dia ini komunikasinya sopan, tidak suka mengganggu orang lain, berarti itu akhlaknya baik. Ramah ketika mengecek, tidak suka menyinggung orang lain, itu berarti akhlaknya baik. Tapi kalau orang seketek-seketek yang dibicarakan keburukan orang lain, walaupun rajin sholatnya, itu tidak berakhlak. Jadi yang kedua, calik dari lisan. Yang ketiga Bapak Ibu, cara mencari akhlak seseorang dari kaful aza. Orang ini tidak suka menyakiti orang lain dari segi fisik. Paham Bapak Ibu? Kalau ada seseorang seketek-seketek main sipak, seketek-seketek main tangan, seketek-seketek main laka, itu berarti orang tidak berakhlak. Jadi akhlak dari wajah,
dari lisan, dari orang ini suka menyakiti orang lain atau enggak. Makanya Nabi itu Bapak Ibu, walaupun Nabi itu membolehkan untuk memukul anak ketika mengajarkan sholat, memukul istri yang membangkang kepada suaminya, tapi pertanyaannya Bapak Ibu, ada enggak Nabi SAW memukul? Tidak ada. Kenapa? Karena akhlak Nabi SAW itu sangat-sangat agung, sangat mulia. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang baik, suami yang baik di antara kalian adalah orang-orang yang tidak suka memukul. Tidak suka memukul anaknya, tidak suka memukul istrinya, apalagi. Karena ada suami-suami kini Bapak Ibu tidak suka berdialog. Jadi kalau salah anaknya, salah istrinya, langsung main pukul. Harusnya kan dengan cara-cara sekarang. Cara-cara sekarang itu adalah berdialog, ajak diskusi. Itu lebih efektif untuk zaman-zaman sekarang. Apalagi informasi, ilmu berbeda-beda. Istri mendapatkan ilmu yang banyak barangkali karena rajin kajian daripada bapak-bapak. Tapi kalau disko, Masya Allah ya, imbang antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada di sebagian banyak masjid Bapak Ibu, itu yang ikut kajian itu cuma ibu-ibu saja. Kalau apa-apa ndak namo ikut kajian, yang ikut itu hanya istri, berarti istri itu jauh lebih banyak ilmunya. Kemudian kalau ndak sesuai nanti pas di rumah main lakak-lakak saja, itu kan ndak elok. Nah, jadi ini yang ketiga, cara melihat akhlak seseorang, dia itu suka main tangan atau ndak. Yang terakhir, cara melihat akhlak seseorang itu adalah dari al-karam. Apa itu al-karam Bapak Ibu? Suka membantu orang lain. Suka membantu orang lain. Tidak suka menyakiti, tapi suka membantu. Suka menolong. Ada urusan orang lain, nampaknya perlu bantuan, dia segera membantunya. Maka kalau orang memiliki 4 sifat itu Bapak Ibu, wajahnya rancak dicalik, tanang wak mencalik. Kemudian lisannya tidak pernah wak menyakiti. Lama wak berurusan jenyo, itu tidak pernahnya menyakiti, tidak pernahnya itu berbicara keburukan orang lain. Yang ketiga, tidak suka main tangan. Yang keempat, suka membantu orang lain. Maka cari orang model itu. Bapak Ibu neominantu, cari anak-anak yang model itu. Di sekolah alhamdulillah banyak nampaknya. Kayak yang pakai gamis kok nampaknya model itu saudara. Nah itu yang mau sabut tadi Bu. Jadi untuk mengenali akhlak seseorang ini tidak cukup 1-2 hari Bapak. Apalagi mengenalinya cuma di masjid. Makanya harus ada komunikasi yang panjang sebelumnya. Sebelumnya pernah berkawan atau anak pernah berkawan jo sebulan kok misalkan. Lah sekian lama berkawan itu akan nampak Bu. Karena seseorang ini sehebat apapun dia menyembunyikan akhlak yang buruknya, kalau lah lama bergaul itu nampak. Makanya yang paling tahu akhlak seorang suami itu istrinya. Yang paling tahu tentang akhlak istrinya suaminya. Yang paling tahu tentang akhlak anak yang sebenarnya itu orang-orang yang berada dalam rumah. Makanya mencari orang itu Bapak Ibu, mencari untuk kawan, mencari untuk peminantu, mencari untuk segala macam. Calik dari ampe hal, calik dari wajahnya, calik dari tutur katanya, calik dari parangainya, suka menyakiti orang lain atau enggak, dan yang keempat calik inyo suka membantu orang lain atau enggak. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu baru yang kedua. Jadi yang kita tiru dari Al-Qudus, yang pertama penampilan awak rancak, zatnya. Yang kedua sifat akhlak kita harus baik. Tinggal yang ketiga Bapak. Apa itu? Perbuatan kita harus benar. Nah, itu baru Al-Qudus. Kalau kita lah mencontoh yang tiga itu Bapak Ibu, pribadi awak senang dicari orang lain lama. Kemudian yang kedua sifat kita baik, seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga tutur kata perbuatan kita selalu benar. Maka ini berarti kita telah meniru, telah mencontoh nama Al-Quddus, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna dari Al-Quddus 3 tadi. Zatnya indah, sifatnya baik, perbuatan tindak tanduknya benar. Itu yang perlu kita tiru.
Ini yang pertama, Bu. Yang kedua, yang kita tiru dari Al-Quddus ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus, maka perhatikan Bapak Ibu, kita harus menghindar dari bentuk pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh melecehkan Allah Subhanahu wa taala atau simbol-simbol Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita lecehkan. Kalau melecehkan Allah secara langsung, itu kerajo-kerajo orang Yahudi, Bu. Orang Yahudi mengatakan Allah itu miskin, Allah itu fakir. Orang-orang tidak bertuhan, mereka suka melecehkan Allah Subhanahu wa taala dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Mereka bikin lafaz Allah, kemudian mereka injak. Ini orang-orang tidak bertuhan, orang-orang Yahudi. Orang-orang Islam insyaallah tidak ada yang mau ikut. Tapi dari simbol-simbol Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini terjatuh pada tidak menghormati, tidak memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala selayaknya. Sebagai contoh misalkan di siku ada enggak, Bapak? Ada lafaz Allah, ada lafaz Muhammad di depan. Kira-kira Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ikum ambo minta pendapat dari Bapak. Kira-kira mana yang lebih bagus, kita sandingkan sama datar atau kita letakkan Allah di atas, Muhammad di bawah? Harusnya yang itu. Harusnya Allah itu diletakkan, dihiasi di atas, kemudian Muhammad itu di bawah. Supaya apa? Supaya orang-orang ketika melihat Allah kemudian Muhammad, itu tidak ada bayangan dalam pikiran mereka Allah dan Muhammad kok sejajar, sama posisi, sama derajatnya. Jangan sampai pada itu. Kalau di zaman kini wak masih banyak mengaji, ustad-ustad banyak didatangkan ke situ. Insyaallah tidak ada di antara wak yang berpikiran seperti itu. Insyaallah kita masih meyakini Allah jauh lebih di atas, sempurna, sedangkan Nabi Muhammad SAW di bawah. Tapi mana tahu? Kita tidak tahu. Barangkali suatu saat nanti akan datang zaman yang dimana kajian tidak ada oleh. Orang-orang cuma datang pergi solat sekali-sekali, kajian tidak ada. Keilmuan masyarakat tidak lagi diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi, Bu? Barangkali mereka nanti akan berfikiran Muhammad jo Allah iku samu. Maka sebagaimana kita menyembah Allah, harusnya kita sembah juga Muhammad. Kan asalnya mode itu orang kafir di zaman Nabi Nuh itu kan asalnya dari mode itu, Pak. Ilmu agama ditinggalkan, kemudian mereka mengagungkan orang-orang soleh sama seperti mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Iko wallahu alam kurang afdol saja. Soalnya dari hiasannya Masya Allah luar biasa, mahal harganya. Tapi afdolnya barangkali wallahu alam itu kita letakkan, kita carikan posisi Allah Subhanahu wa taala di atas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah. Kemudian contoh lain, Bapak. Ada sebagian kaum muslimin yang menjadikan nada deringnya itu ada lafaz-lafaz Allahnya. Nah, itu bentuk penistaan juga, Bapak. Penistaan terhadap kemuliaan Al-Quddusnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci. Bayangkan kalau lafaz-lafaz Allah itu ketika dinyanyikan, dilagukan dan segala macam, kita jadikan nada dering, nanti pas mohon maaf kita berada di toilet berbunyi. Kira-kira itu sedang memuliakan Allah atau sedang menistakan Allah Subhanahu wa taala? Menistakan. Tidak hormat, tidak memuliakan, tidak meletakkan sepantas. Makanya Bapak Ibu, nada dering itu kalau bisa cari lagu-lagu yang tidak ada di sana itu lafaz Allah, lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak lagu-lagu itu. Lagi yang Arab, yang ndak Arab. Itu kan banyak. Kenapa harus memilih Al-Quran? Kenapa harus memilih Asmaul Husna kemudian dijadikan nada dering? Nah, itu tidak boleh. Kemudian bentuk yang lain, itu yang ambo calik saja, Bu. Kadang-kadang ada paga masjid. Di sebagian masjid ambo calik. Itu paga itu pakai stainless.
Kemudian di pagai itu ditulisnya lafaz-lafaz Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Sekali lihat, pagai itu kira-kira setingginya setinggi pinggang. Nah, nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau muncul keramaian, kemudian orang-orang bersandar di situ, apa yang terjadi? Lafaz Allah itu berada di pantat mereka. Aku kurang aja, Bapak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar Al-Quddus. Di satu sisi kita mencontoh Al-Quddus dengan akhlaknya tadi, di sisi lain kita juga perlu kembali memuliakan Allah, menempatkan Allah, baik Allahnya ataupun simbol-simbolnya pada tempat yang selayak-layaknya. Jangan ditempatkan di tempat yang seperti itu tadi. Walaupun kelihatannya barangkali seninya luar biasa tinggi, harganya barangkali mahal, tapi dari segi peletakannya itu bukan tempat.